Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Baiklah, saya agak terlambat ini karena tadi jaringannya nggak nyambungnya. Seminggu yang lalu atau bahkan 2 minggu sentral. Nah, ada 3, yaitu ukuran teknik sentral. Yang pertama adalah min, yang kedua median, yang ketiga modus. Nah, memang untuk pengembangan selanjutnya untuk statistika dilanjutkan adalah hanya min. Oleh karena itu nanti min itu harus yang pertama dipahami betul, yang kedua notasinya jangan sampai menggunakan yang lain, ya. Yaitu misalnya kalau dulu ada yang pakai M, E dan sebagainya. Nah, ini seharusnya adalah dengan X bar. Saya kira ini sudah sangat familiar, ya, karena mungkin di SMA aja sudah ada, ya. Duh, maaf. Ini nggak nyambung. Duh, mana? Kok nggak bisa? Bentar. Mohon maaf ya, nggak sehingga mau apa nih nampilkan aja susah, ya. Oh ya, ya, ya. Nah, mana? Nih. Nah, oke, jadi dalam statistika parametrik, kata parametrik mengandung pengertian parameter, yaitu indikator dari suatu distribusi hasil pengukuran. Indikator tersebut dalam statistika parametrik digunakan sebagai parameter dari distribusi normal. Nah, makanya di dalam distribusi normal itu ada 2, yaitu yang pertama min, yang kedua itu standar deviasi, ya. Nah, kemudian min sendiri ini ada banyak rumus, tetapi yang paling penting adalah kalau yang pertama itu kan min rata-rata hitung biasa, kemudian yang ditimbang ini kalau masing-masing punya frekuensi lebih dari 1, makanya sebaiknya pakai yang ditimbang. Kemudian rata-rata gabungan. Nah, ini saya kira rata-rata gabungan ini sangat penting, terutama nanti dalam statistika parametrik selanjutnya seperti uji T, gitu ya. Kemudian nanti ANAVA, ini ada min gabungan, ya. Kemudian ada min masing-masing kelompok, ada min gabungan dan seterusnya, atau grand min, ya. Nah, salah satu contohnya adalah ini, ada 4 subsampel. Nah, kemudian diberikan data dari 4 subsampel sebagai berikut A, B, C, D. Nah, sebetulnya kalau untuk menghitung supaya lebih mudah ini dengan cara seperti ini, buat tabel aja. Jadi misalnya kelompok A itu N1-nya 9, kelompok B N2-nya N-nya 10, kelompok C N-nya 7, kelompok D N-nya 8. Nah, kemudian kita jumlahkan ke kanan itu N besar, itu ada
sama dengan N1 plus N2 plus N3 plus N4. Kemudian ini kalau dijumlahkan nilainya ada sigma XJ yaitu sigma X1. Nah, di sini sigma X2, sigma X3, sigma X4. Kalau ini dijumlahkan ke kanan akan ketemu sigma X total. Nah, kemudian min itu ada paling gampang kalau sudah ada data seperti ini. Ya sigma X1 dibagi X1 rata-rata sama dengan sigma X1 dibagi N1 dan seterusnya. Nah, kemudian kalau ini di rata-rata ke kanan itu akan diperoleh rata-rata gabungan yaitu grand min. Makanya rata-rata, maaf ini kok anunya turun ya. Nah, rata-rata gabungan ini bisa dihitung dengan cara seperti ini. Sigma X total dibagi N besar. Nah, sigma X1 plus sigma X2 plus sigma X3 plus sigma X4 dibagi N1 plus N2 plus N3 plus N4. Nah, kemudian yang agak perlu perhitungan adalah rata-rata dari data yang sudah disajikan dalam distribusi frekuensi bergolong. Nah, memang aslinya data ini sebetulnya distribusinya tunggal ya, mungkin belum urut dan sebagainya. Kemudian dengan penyajian data dalam tabel distribusi maka diurutkan, kemudian nanti dicari rentangnya, kemudian dikelompokkan ya, atau digolongkan itu ya. Nah, ini rumus dengan yang tadi yang ditimbang yaitu X rata-rata sama dengan sigma FI kali XI dibagi sigma FI. Nah, XI-nya sendiri adalah sebagai wakil kelas yaitu tanda kelas interval atau titik tengah yaitu atau midpoint. Nah, kemudian cara ini agak susah karena perhitungannya agak rumit karena angkanya pecahan dan besar. Nah, kemudian ada cara lain yaitu kan min itu berada di mana yaitu dengan cara AM, assume min. Nah, yaitu nanti cara coding. X rata-ratanya itu sama dengan X0 plus P kali sigma FICI dibagi sigma FI. Nah, kemudian misalnya ini kita memisalkan rata-rata berada di kelas 61 sampai 70. Nah, maka di sini tandanya 0. Kemudian yang nilainya ke bawah ya, nilainya lebih rendah dimulai dari min 1, min 2, min 3 yang lebih besar dari plus 1, plus 2, plus 3. Nah, kemudian dikalikan. Nah, perkaliannya ini tidak sulit karena bilangannya meskipun ada negatif tapi bulat dan kecil kan ya. Sehingga tanpa kalkulator pun bisa ya. Nah, kemudian ketemu ini, kemudian dimasukkan ke rumus, ketemunya sama persis dengan yang tadi ya, yang cara tadi yang pertama. Kemudian contoh lain di sini adalah kita bisa menetapkan tempat min itu berada di mana saja, tidak masalah. Kemudian nanti dihitung dan hasilnya mestinya sama kalau perhitungannya tidak keliru. Nah, itu yang pertama untuk min. Kemudian yang kedua yaitu modus atau mode. Modus adalah fenomena atau nilai yang paling banyak muncul. Nah, ini saya kira, modus ini memang hanya berhenti di statistika deskriptif. Di statistika parametrik atau statistika inferensial ini tidak ada lagi, tidak dimanfaatkan lagi untuk perhitungan selanjutnya. Termasuk juga di statistika non parametrik itu juga tidak ada perhitungan berdasarkan pada modus. Tapi kalau median memang ada ya, median itu nanti di statistika non parametrik ada namanya uji median. Kemudian nanti kalau lebih dari 2 kelompok nanti jadi median ekstensi. Nah, artinya median ini memang bisa diterapkan untuk statistika inferensial yaitu statistika non parametrik. Nah, yang jelas itu min ya, min itu memang diterapkan pada statistika parametrik ya dan standar deviasi nanti. Nah, ini modus ya atau modal ini saya kira dengan menampilkan di tabel akan sangat gampang ini modusnya berapa kan. Ya, kalau distribusinya itu tunggal. Demikian juga ini ada yang memiliki 2 modus, ini juga ada ya. Nah, kemudian bagaimana menghitung modus dari data yang sudah disajikan dalam distribusi frekuensi bergolong. Nah, ini rumusnya seperti ini. Jadi nanti interpolasi linier ya sifatnya. MO sama dengan B plus P kali B1 per B1 plus B2.
Nah, contohnya ini. Nah, jadi ini tabel yang data yang sudah dihasilkan dalam distribusi frekuensi bergolong, kemudian kelas modus atau kelas modal itu berada di yang frekuensinya paling tinggi, yaitu pada 71 sampai 80 atau dalam batas nyatanya 70,5 sampai 80,5. Nah, kemudian kita identifikasi batas bawah pada kelas modal adalah 70,5. B1-nya adalah kelas modus dikurangi kelas di bawahnya atau sebelumnya ya, yaitu 25 dikurangi 15. B2 adalah kelas modus dikurangi kelas di atasnya, yaitu sama dengan 25 kurangi 20 sama dengan 5. Lebar kelasnya adalah P-nya 10, maka modusnya adalah bisa dihitung seperti ini. Nah, jadi sudah berhenti kalau modus. Jadi memang modus itu hanya mencari frekuensi kelas mana, pada kelas mana yang frekuensinya paling besar. Termasuk nanti ketika kita interpretasi data. Ini juga ada yang menggunakan modus ya. Meskipun modus ini memang kadangkala membingungkan karena kan beda sedikit saja itu sudah modusnya beda gitu. Jadi misalnya ini ada kelompok yang frekuensinya 50 dan 48 itu nanti modusnya yang 50 itu. Padahal kan 48 dan 50 itu hampir sama. Nah, itu jadi memang modus itu seperti itu. Nah, kemudian median. Nah, median ini adalah nilai tengah, yaitu nilai yang membatasi antara 50% data bagian atas dan 5% data bagian bawah. Nah, diberatkan dalam kurva normal, normal baku, maka median itu akan berimpit dengan min, ya, karena memang normal baku itu simetris betul ya. Nah, tetapi kalau distribusinya tidak simetris, maka median tidak sama dengan min, mungkin akan lebih tinggi atau lebih rendah ya. Nah, tetapi memang median itu prinsipnya membagi 50% bagian atas dan 50% bagian bawah dalam distribusi. Nah, kemudian untuk mencari median, jika datanya itu ganjil, mudah itu. Mediannya adalah salah satu anggota sampel. Nah, seperti ini ya. Kemudian tapi jika datanya genap, itu harus merupakan kompromi antara dua data yang berdekatan, yang itu adalah berada di dekatnya dengan nilai tengah tadi. Misalnya ini berapa 8 ya. 8 itu kan tidak ada nilai tengahnya. Karena median itu adalah 8 plus 1. Nah, di sini makanya nanti mediannya ada di antara 10 dan 12. Jadi tidak 10, tidak 12, tapi di antara itu. Makanya ini sama dengan 11. Nah, kemudian bagaimana mencari median dari data dalam yang sudah disajikan dalam distribusi frekuensi bergolong. Nah, rumus median ini nanti banyak, tidak hanya untuk median, karena median itu hanya satu dalam distribusi itu, kemudian bisa dikembangkan lagi menjadi nilai mencari kuartil. Kuartil itu membagi distribusi menjadi 4 banyak, yaitu makanya K2-nya adalah sama dengan median. Kemudian bisa juga digunakan untuk menghitung desil. Desil itu adalah membagi distribusi menjadi 10 bagian sama banyak. Nah, itu nanti di 1 sampai di 9. Kemudian bisa juga digunakan untuk mencari nilai dari persentil. Nah, persentil itu membagi distribusi menjadi 100 bagian sama banyak. Nah, jadi nilai inilah nanti cuma bedanya ketika median itu setengah N atau N per 2, tapi kalau nanti kuartil itu adalah N per 4. Nah, kalau desil N per 10 dan seterusnya ya, sekian N per 10 gitu. Nah, contohnya ini, median untuk data yang sudah disajikan dalam distribusi frekuensi bergolong. Nah, median ini memang harus dihitung berdasarkan frekuensi kumulatif. Ini frekuensi relatif ya. Kalau modus jelas nggak usah repot-repot, ini di sini modusnya kan. Nah, kemudian frekuensi kumulatifnya adalah kita hitung dari bawah. Nah, dari bawah kapan itu yang 50%?
yaitu 1 ini ya pada kelas ini ditambah 2 sama dengan 3, tambah 5 sama dengan 8, tambah 15 sama dengan 3. Nah, kalau 80 kan 23 belum tengah-tengah. Tambah lagi 25 sama 48. Nah, padahal nilai tengahnya adalah 40,5 kan, di antara 40 dan 41. Makanya kita identifikasi bahwa nilai median berada di sini. Ya, yaitu di kelas 71 sampai 80. Karena tadi ini adalah data yang ke-40,5 itu di sini, di kelas yang ada 48 ini ya. Nah, kemudian barulah kita identifikasi. Pada kelas ini batas bawahnya adalah 70,5. Kemudian nanti B1-nya panjang kelasnya 10. Ukuran sampelnya N-nya 80. Frekuensi kumulatif sebelum nilainya atau nilainya di bawah adalah 23 nilai ini ya. Kemudian frekuensi kumulatif frekuensi pada kelas median adalah 25. Maka kita masukkan dalam rumus, mediannya ketemu 77,3. Nah, di sini sudah disampaikan bahwa rumus median untuk data dalam distribusi frekuensi bergolong tersebut dapat diekstensi untuk menghitung nilai-nilai kuartil, desil, kuantil. Kuantil menjadi 5 sama banyak, dan di 100 sama banyak. Nah, contohnya kuartil ke I. Nah, karena I-nya kuartil itu ada 3, maka ada kuartil 1, 2, 3. Makanya kuartil 1 ya I-nya 1, kuartil 2 I-nya 2, kuartil 3 I-nya 3. Makanya ini. Tapi kalau median karena hanya 1 tidak perlu dikasih indeks I ya. Nah, kuartil ke I, KI adalah data yang ke. Nah, I itu berapa? 1, 2, atau 3 kali N plus 1 dibagi 4. Di mana I-nya adalah 1, 2, dan 3, karena kuartil itu ada 3. Nah, KI sama dengan I kali N per 4 ya. Dikurangi F besar, kemudian dibagi F kecil. Nah, F besarnya itu ini sama dengan ini ya. Sama. Nah, I-nya 1, 2, 3. Nah, sedangkan kalau kuantil, kuantil membagi 5 sama banyak. Kuantil ke I atau QI adalah data yang ke I kali N plus 1 per. Nah, di mana I-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau membagi menjadi 5 itu ada 4 batas kan ya. Kuantil untuk plus P itu sama, nah, dikurangi F. Nah, I-nya 1 sampai 4. Kalau desil ini sama juga, cuma I-nya kali N per 10. Kalau persentil, I kali N per 100. Nah, ini jadi rumus-rumus tadi untuk menghitung kuartil, desil, kuantil, persentil. Nah, ini sama rumusnya, cuma tadi kalau median karena hanya 2 berarti bagi 2. Kalau kuartil bagi 4, desil bagi 10, kuantil bagi 5, persentil bagi 100. Nah, ini saya kira untuk tentral. Jadi yang jelas nanti digunakan untuk parametrik adalah min ya. Min itu banyak sekali dipakai dalam berbagai analisis parametrik. Sedangkan median ini dipakainya dalam analisis statistika non parametrik. Sedangkan modus ini hanya berhenti mencari berapa frekuensi kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu dispersi dan variasi. Nah,
Nah, jadi simpangan atau dispersi, itu artinya simpangan dari rata-rata, dan variasi itu adalah variasi data, ya, variasi data. Nah, ukuran simpangan adalah ukuran dispersi atau ukuran variasi. Nah, ini ada 5, ya, ada 5. Meskipun yang paling banyak digunakan adalah yang nomor 5 itu, yaitu simpangan baku atau standar deviasi atau dan termasuk varian, ya. Jadi varian itu kan hanya kuadrat dari standar deviasi. Kemudian yang pertama adalah rentang atau ring. Nah, jadi rentang itu adalah skor tertinggi dikurangi skor. Nah, tapi itu memang juga menunjukkan salah satu indikator dari variasi. Jadi kalau misalnya skornya apa, rentangnya besar, itu berarti variasinya besar. Nah, tapi kalau skor apa, rentangnya kecil, maka variasinya kecil. Nah, itu. Jadi ya, eh, tapi memang itu sangat kasar karena rentang itu sangat tergantung dari 2 nilai ekstrim, ekstrim tinggi dan ekstrim rendah. Nah, padahal barangkali distribusinya hanya apa ini ngumpul di tengah, tapi yang kebetulan ada yang apa ini ekstrim tinggi dan ekstrim rendah. Makanya nanti itu kan tidak menggambarkan sepenuhnya dari distribusi data. Jadi kalau rentang itu tadi karena tergantung 2 nilai ekstrim. Misalnya nilai tertingginya 100, nilai terendahnya 30. Itu kan seakan-akan rentangnya 70 itu. 100 kurangi 30. Wah, sangat variatif padahal barangkali mengelompoknya di antara nilai 60 sampai 70 atau sampai 80 gitu. Itu kan berarti ring tidak menggambarkan sepenuhnya dari variasi ya, tetapi memang ya salah satu cara untuk kita apa ini salah satu yang pertama ini berkisar antara berapa sampai berapa gitu kan ya. Itu akan sangat mudah itu ya indikator itu. Kemudian yang kedua, supaya lebih halus, maka kita mengambil rentang antar kuartil. Nah, jadi nanti ringnya itu apa? Rentangnya itu antara K1 sampai K3. Nah, jadi mengabaikan 25% ekstrim tinggi dan 20% ekstrim rendah. Nah, itulah di situ ya, yang paling banyak kan di situ. Nah, lebih nganu lagi, ini ada simpanan kuartil, yaitu sama dengan setengah kali K3 min K1. Nah, kemudian yang berikutnya adalah rata-rata simpangan atau deviasi rata-rata. Nah, ini biasanya banyak dipakai di laporan-laporan praktikum ya. Itu biasanya menggunakan ini. Ya, jadi nanti misalnya suatu benda ngukurnya 10 kali, maka nanti hasilnya di rata-rata. Nah, penyimpangannya dari rata-rata itu berapa? Itulah variasinya, ya. Deviasi rata-ratanya berapa itu variasinya. Nah, eh, memang kadang-kadang memang ada ukuran yang memang menentukan mutu. Ya. Contohnya adalah kalau ya di apa variasi itu menentukan mutu. Tapi di bidang sosial dan pendidikan itu seringkali justru variasi itu menjadi ukuran bahwa instrumennya valid. Jadi misalnya kalau kita menggunakan teori klasik kan setiap butir itu ada indeks kesukaran. Nah, jika hasilnya itu variasinya besar, ya, jadi variasi maka indeks diskriminasinya itu besar, ya. Jadi variasi itu indeks diskriminasi itu adalah yang kelompok tinggi dibagi kurangi kelompok rendah itu besar. Nah, kalau seperti itu indeks diskriminasi besar berarti butirnya valid karena memang bisa mengukur sampai teliti. Karena asumsinya bahwa kemampuan manusia itu bervariasi mengikuti distribusi normal. Makanya kalau nanti indeks diskriminasinya tidak besar, maka justru butir tidak valid. Nah, itu kan artinya kadang-kadang variasi itu menjadi ukuran validitas alat ukur. Karena memang asumsinya bervariasi, kalau hasilnya tidak bervariasi makanya tidak valid. Nah, tetapi di satu sisi variasi juga menggambarkan mutu, tetapi mutu yang rendah. Nah, ya, contohnya kalau misalnya ya, kalau di bidang saya itu kan ada tegel ya, tegel keramik ini. Nah, tegel keramik itu kan ukurannya sudah jelas, mungkin ada yang 20-20, 20-25, kemudian 30-30, 40-40, 60-60. Nah,
ketika kita membeli, kemudian ukurannya itu beda, ada beda, meskipun hanya 1 mili, maka nanti itu dianggap kualitasnya rendah. Ukurannya nggak presisi, mestinya harusnya tepat ya. Kenapa? Karena kalau nanti dipasang, itu jadi jelek. Natnya itu atau siarnya itu jadi ada yang lebar, ada yang sempit. Nah itu artinya mutunya rendah malah, kalau bervariasi. Nah itu jadi itulah kadang-kadang memang variasi itu menjadi ukuran apa ini kadang-kadang validitas satu instrumen karena ketelitiannya sangat tinggi karena bisa membedakan satu dengan yang lain. Tetapi di satu sisi kalau ini mutu apa ini standar Pak yang mendasarkan pada standar ini kadang-kadang malah justru mutunya rendah. Nah, ini variasi. Nah, deviasi rata-rata itu biasanya digunakan seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang simpangan baku. Nah, simpangan baku merupakan gunakan ya terutama di statistika itu jelas simpangan baku ya atau standar deviasi ini. Misalkan suatu sampel berukuran N dengan data X1, X2, X3 sampai Xn. Maka simpangan baku atau standar deviasi dari sampel tersebut dapat dihitung sebagai berikut. S ini S kecil ya. Nah, kebetulan kalau sendiri itu kadang-kadang jadi besar ini ya. Ini S kecil ya. Jadi ini untuk simpangan baku notasinya adalah S ya, bukan yang lain. Nah, kemudian akar sigma XI min X rata-rata kuadrat dibagi N min 1. Nah, akar ini kan karena memang ini kalau varian tanpa akar ya. Ini tanpa akar. Tapi sebetulnya ini intinya kalau varian itu adalah sigma XI min X rata-rata. Itu adalah rumus asli. Jadi nanti makanya ini kan penyimpangan dari rata-rata. Nilai XI-nya ini menyimpang dari rata-rata itu berapa itu kalau dijumlahkan atau dikuadratkan. Nah, dibagi N-1 itu adalah derajat kebebasan. Nah, jadi intinya bahwa varian itu sama dengan jumlah penyimpangan kuadrat dibagi derajat kebebasannya. Nah, jumlah penyimpangan kuadrat itu di dalam analisis yang lain disebut sebagai jumlah varian. Nah, jadi di dalam ANAVA itu nanti ada JK jumlah kuadrat itu artinya jumlah varian itu. Karena tadi varian itu adalah jumlah kuadrat penyimpangan. Nah, kalau di rumusnya diganti ini kan begini ya. Sigma XI kecil. Nah, XI itu adalah skor deviasi, yaitu skor yang bersangkutan dikurangi rata-rata. Nah, dikuadratkan dibagi N-1. Nah, ini adalah rumus asli. Nah, tetapi ada rumus yang lebih mudah. Ini kalau misalnya pakai rumus asli ini menghitungnya. Nah, kita harus mencari rata-rata dulu. Jadi misalnya di sini dijumlahkan sigma X-nya 50, rata-ratanya 10. Maka setiap nilai dikurangi rata-ratanya. Kalau 8 itu min 2, 7 min 3, kalau 10 0 dan seterusnya. Ini kalau pembulatannya kalau bilangannya bulat ini 0. Nah, kemudian dikuadratkan, kemudian dibagi di akar bagi N-1. Nah, ketemunya 2,74. Nah, rumus di atas karena tadi memunculkan XI dan X rata-rata, maka disebut sebagai rumus deviasi. Ya. Nah, kemudian ada rumus simpangan baku dengan rumus skor kasar atau rumus varian. Nah, rumus varian ini yang saya kira lebih mudah penggunaannya karena kita tidak usah mencari rata-rata, tidak usah mengurangi setiap nilai dengan rata-ratanya dan sebagainya, itu menjadi lebih mudah. Jadi harga simpangan baku atau standar deviasi dengan rumus angka kasar atau rumus varian dapat dihitung sebagai berikut. Nah, ini S kuadrat sama dengan N kali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan dibagi N kali N-1. Kita nggak mencari rata-rata, langsung skor kasarnya itu kita yang pertama dijumlahkan X1, X2 dan seterusnya itu, yang kedua X1 kuadrat, X2 kuadrat. Nah, ketemunya ini sigma XI kuadrat. Nah, kalau yang skor total aja sigma XI dikuadratkan. Nah, mestinya memang rumus ini sebetulnya tidak asli begini ya, tidak asli. Yang asli itu adalah S kuadrat sama dengan sigma XI dikurangi sigma XI dikuadratkan dibagi N. Kemudian kalau nanti jadi varian,
itu adalah dibagi N-. Tapi karena pembaginya double, nanti ada yang sigma XI dikurangi sigma XI dikuadratkan bagi N, dibagi N-1, maka terus disederhanakan atau dirubah dengan mengalihkan N kali N dibagi N. Nah, makanya N kali sigma XI kuadrat, sigma XI kuadrat bagi N dikalikan N adalah hilang N-nya, kemudian yang bawah N-1 dikalikan dengan N. Nah, ini adalah rumus skor kasar yang tidak harus mencari rata-ratanya. Nah, contohnya ini datanya sama dihitung dengan skor kasar. Ini hanya sigma xi sigma xi 50, xi kuadrat 530. Nah, langsung masukkan rumus, ketemunya sama. Nah, jadi ada dua cara ya, termasuk nanti di dalam rumus-rumus varian itu juga yang ditampilkan itu rumus asli. Nah, kalau pakai itu susah banget ya ngitungnya. Tapi kalau dengan rumus skor kasar atau rumus jumlah varian itu, ini akan menjadi lebih mudah. Nah, berikutnya adalah simpangan baku dari data yang sudah disajikan dalam distribusi frekuensi bergolong. Nah, bagaimana ini mencari simpangan bakunya? Nah, ini rumusnya ini. Sama yaitu rumus varian ya. S kuadrat sama N kali sigma FI XI kuadrat dikurangi sigma FI XI dikuadratkan. Jadi ini FI itu karena dalam distribusi frekuensi bergolong ada frekuensinya yang tidak hanya satu. Maka dikalikan dengan FI ya, FI. Nah, ini contohnya ya. Nah, jadi XI ini adalah titik tengah ya, atau midpoint. Nah, makanya ini dikuadratkan dan dikalikan dengan FI. Nah, ini. Nah, ketemunya 13,12. Ini cukup susah karena apa? Meskipun rumusnya agak gampang tapi angka-angkanya besar dan pecahan. Nah, kemudian rumus deviasi lebih susah lagi. Karena di sini ada setiap ini dikurangi rata-ratanya yaitu 76,625. Nah, kemudian ini dikurangi 76 semuanya, kemudian ini dimasukkan. Nah, ini juga ketemunya yaitu 13,07 padahal yang kalau rumus skor kasar adalah 13,12. Nah, kenapa beda? Karena di sini ada pembulatan. 76,625 ini mestinya kan 3 angka di belakang koma. Tapi hanya diambil 1 angka. Makanya nanti ada pembulatan persis sama. Nah, yang mudah itu dengan coding. Nah, jadi coding ini relatif memudahkan ya. Jadi ini sama tadi datanya, kemudian kita menentukan di mana kira-kira min itu berada. Di situ kan standar deviasinya 0 ya. Nah, ini kita boleh saja di mana saja menentukan min, yaitu 70 misalnya. Nah, kemudian lebih rendah itu min 1, min 2, min 3, yang lebih tinggi plus 1, plus 2, plus 3. Nah, kemudian dikuadratkan, saya kira meskipun negatif, tapi karena nilainya kecil maka gampang ya. Ini kemudian dikalikan dan ini saya kira sangat gampang ya, tanpa kalkulator bisa. Ketemunya sama dengan yang tadi ya, yang pakai angka kasar. Nah, itu artinya bahwa cara coding ini lebih mudah ya. Tapi kalau cara yang tadi skor kasar memang angkanya besar dan mungkin perkaliannya jadi agak susah. Nah, kemudian di sini adalah kita menyampaikan bahwa untuk menentukan di mana min berada itu sebetulnya bebas. Ya, tapi ada juga rambu-rambu, misalnya dalam bukunya Sujana kalau nggak salah mengatakan sebaiknya di kelas yang tengah. Ya, itu silakan aja. Tapi ini boleh di paling atas, paling bawah, di mana aja bisa kalau penghitungannya benar ketemunya akan sama. Ya. Nah, berikutnya adalah simpanan baku gabungan. Nah, simpanan baku gabungan jelas ya. Nanti di dalam uji T, karena memang ada 2 kelompok, ANAVA yang lebih dari 2 kelompok, ini akan banyak dipakai. Nah, tapi kalau hanya untuk deskriptif ya tadi yang simpanan baku bukan gabungan, hanya satu data kan ya. Nah, misalnya ini ada beberapa subsampel.
subsampel 1, ukurannya N1, simpan bakunya S1. Nah, ini artinya kita menghitung simpan baku gabungan yang sudah diolah. Masing-masing kelompok sudah ada simpan bakunya, nilai simpan bakunya. Rumusnya seperti ini. Nah, jadi misalnya seperti ini, ada 14 objek menghasilkan S1-nya 2,75 dan yang sampel kedua 23 diperoleh S2-nya 3,08. Maka simpan baku gabungannya adalah N1 min 1 kali S1 kuadrat plus N2 min 1 kali dan seterusnya dibagi N1 plus N2 min K. Nah, yang bawah ini sebetulnya N1 min plus N2 min K itu aslinya adalah yang namanya derajat kebebasan adalah N1 min 1 plus N2 min 1 plus N3 min 1 dan maka ini digabungkan N1 plus N2. Nah, karena 2 maka K-nya sama dengan 2, yaitu min 2 atau min K. Nah, nah, ini maaf, belum ada yang simpan baku gabungan dari data yang belum diolah. Ya, jadi kalau data belum diolah pakai rumusnya varian. Ya. Jadi ketika nanti kemarin tadi ya di min itu min gabungan itu sama itu datanya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini. Nah, ini sangat penting interpretasi hasil analisis deskriptif ya. Jadi analisis deskriptif, setiap penelitian terutama yang kuantitatif selalu ada analisis deskriptif. Contohnya lagi misalnya ex post facto ya. Ex post facto itu kan memang untuk menguji hipotesis. Tetapi statistika deskriptif untuk mendeskripsikan per variabel tidak boleh ditinggalkan. Ya, yang dalam subbab dari bab 4 itu disebut sebagai deskripsi data. Nah, datanya harus dideskripsikan dulu. Ya, makanya makanya nanti misalnya minnya berapa, median, modus, standar deviasi pada masing-masing X atau masing variabel termasuk masing-masing variabel terikat atau Y. Nah, itu harus ada. Nah, barulah rumusan masalah berikutnya adalah terkait dengan rumusan. Jadi makanya kalau nanti statistika inferensial penelitian ex post facto umumnya rumusan masalahnya ada 2, yaitu rumusan masalah deskriptif yang hanya mempertanyakan per variabel dan rumusan masalah eksplanatif. Eksplanatif artinya hubungan antar variabel. Variabel X1 menjelaskan Y dan seterusnya itu. Nah, itu. Kemudian di akhir bab 2 yaitu di situ ada rumusan pertanyaan penelitian dan hipotesis, itu juga ada dua-duanya ada. Yaitu yang pertama pertanyaan penelitian sebagai perincian dari rumusan masalah deskriptif karena itu hanya menyangkut satu variabel juga. Kemudian yang kedua adalah rumusan hipotesis. Nah, jadi itu makanya penelitian ex post facto yang menguji hipotesis atau mungkin eksperimen juga bisa, itu adalah ada dua kelompok rumusan masalah, yaitu masalah deskriptif dan masalah eksplanatif. Kemudian di pertanyaan penelitian itu ada pertanyaan penelitian dan ada rumusan hipotesis. Nah, makanya kalau kita mendeskripsikan per variabel setelah kita hitung min, median, modus, standar deviasi, maka kemudian kita menginterpretasikan. Nah, interpretasikan data ya. Nah, yang pertama caranya adalah mendasarkan pada kriteria hasil evaluasi. Nah, contohnya penelitian evaluasi ini harus mengikuti ini. Tidak boleh menggunakan cara-cara lain untuk evaluasi. Ya. Jika penelitian evaluasi, maka nilai capaian dalam persen. Jadi evaluasi itu kan menilai capaian terhadap nilai capaian terhadap standar. Nah, standar itu biasanya kalau misalnya contoh akreditasi. Akreditasi itu kan kalau dulu yang aturan dulu yang belum sekarang itu, sekarang kan ada sangat baik dan unggul. Ya, itu kalau
memenuhi berapa indikator itu ya. Kemudian sangat baik saja atau A kalau dulu ya. Tapi kalau dulu kan A, B, C, D, ABC ya, maaf. Nah, itu A itu jika lebih dari skornya 361 atau lebih. Nah, itu A. Ya, jadi kalau prodi artinya 361 atau lebih, maka itu A. Nah, kemudian 361 itu kan jika dikaitkan dengan skor maksimum yaitu berapa? 400, maka itu sudah 90% lebih kan ya. Nah, jadi makanya dikatakan kalau 90 lebih nilainya itu adalah A kan ya. Kalau di sekolah juga begitu kan. Nah, itu artinya 90% dari capaian maksimum yang bisa dicapai. Nah, itu kalau evaluasi. Evaluasi itu artinya memang memetakan capaian yang sudah bisa dicapai terhadap skor maksimum atau ideal. Nah, makanya tidak boleh menggunakan distribusi normal, apalagi modus. Karena di evaluasi tidak mencari kecenderungan, tetapi berapa capaiannya terhadap yang maksimal. Nah, dalam persen yaitu nilai rata-rata yang diperoleh dibagi dengan skor capaian maksimal. Nah, ini. Jadi nilai capaian itu adalah dalam persen nilai rata-rata yang diperoleh dibagi dengan skor capaian maksimal. Ya, seperti tadi misalnya 361 itu kalau dibandingkan dibagi 400 kali 100% itu adalah 90% lebih ya, 90,25%. Nah, itu artinya capaiannya 90% baru bisa dikatakan A kan ya. Nah, jadi itu. Tapi kalau pakai modus, nah ini nanti jadi tidak jelas standarnya. Jadi ini terhadap standar. Nah, jadi nilai capaian tadi dibandingkan dengan kriteria keberhasilan evaluasi program sebagai berikut. Nah, ini di Suarsimi ada. Nah, ini. Jadi 80 sampai 100% itu sangat baik. Nah, ini mungkin Suarsimi, tapi kalau diatasi tidak 80, tapi 90 lebih kan ya. 90 lebih itu baru sangat baik atau A. Nah, 66 sampai 79 itu baik, 56 sampai 65 itu cukup. Kemudian 40 sampai 55 itu kurang, dan kurang dari 40 adalah sangat kurang. Nah, jadi nanti kalau kita mengevaluasi itu jangan pakai distribusi normal kemudian di berapa kecenderungannya di mana, tidak. Nah, tetapi ini nilai capaiannya berapa? Skornya itu dibagi dengan skor maksimal kali 100%. Nah, kalau misalnya hasilnya itu berapa persen dibandingkan dengan ini? Oh, capaiannya adalah 84%, berarti sangat baik gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, itu adalah mendasarkan pada kriteria yang dibuat sendiri oleh peneliti berdasarkan kurva normal. Nah, jadi ini yang kedua ini. Tapi ini bukan untuk penelitian evaluasi. Dalam hal ini dihitung nilai rata-rata ideal atau X bar ya, XI ya, kurang ini, kurang ini. Ya, XI bar dan simpangan baku ideal atau SDI sebagai berikut. Nah, jadi rata-rata ideal itu adalah ya namanya ideal atau kriteria itu kan itu adalah menghitungnya setengah kali skor maks tambah skor minimum. Nah, contoh misalnya kita mengukurnya menggunakan angket, jumlah butirnya 10 ya. Kemudian skornya pakai Likert itu 1 sampai 5 kan ya. Nah, berarti skor maksimumnya adalah 10 kali 5. Ya. Makanya 50. Kemudian skor minimumnya adalah 10 kali 1. Karena Likert nggak ada 0 ya. Nah, makanya 10 ditambah 50 dibagi 2 yaitu sama dengan 30. Jadi kalau skor 10 butir, skornya 1 sampai 5, maka rata-rata idealnya adalah 30. Nah, selain rata-rata ideal, nanti dibuat di kurva normal rata-rata ideal itu di tengah-tengah. Kemudian simpangan baku, nah ini keliru lagi nih ya, mestinya SBI atau SDI lah mungkin lah ya. Nah, SDI
Standar deviasi ideal itu adalah 1/6 kali skor maksimum dikurangi skor minimum atau rentangnya. Nah, ini kenapa 1/6? Nah, karena kurva normal itu kalau rata-rata itu di tengah, simpangan bakunya 0. Kalau ke kiri negatif, kalau ke kanan positif. Nah, ke kanannya sampai berapa kalau kurva normal? Kalau kita lihat di distribusi Z, itu di situ atau yang luas daerah di bawah kurva normal, jika S-nya atau simpangannya sampai plus 3,99, maka itu adalah luasnya 50%. Jadi kurva normal itu aslinya ke kanan itu plus 399, ke kiri plus minus 399. Ya, mungkin 7, berapa ya? 7,98 ya. 7,98. Tetapi sering yang dipakai tidak semuanya, tetapi hanya diambil ke kanannya plus 3, ke kirinya minus 3. Nah itu. Makanya kalau dijumlahkan rentang kanan kiri adalah 6 standar deviasi. Loh, terus yang paling kanan dan paling kiri diapakan? Itu karena tadi ekstrim tadi diabaikan. Karena itu jumlahnya sangat sedikit persentasenya. Nanti bisa dilihat ya di kurva normal, kira-kira kalau plus 3 ke kanan itu luasnya berapa itu? Sangat kecil. Minus 3 ke kiri itu berapa? Itu sangat kecil. Makanya yang diambil hanya plus 3 sampai minus 3. Nah, itu. Kemudian ada lagi kriteria yang dibuat tetapi justru menghilangkan cukup banyak. Ya, yaitu apa? Yaitu kalau saudara mungkin nanti belajar tentang teori respon butir. Ya. Jadi kalau di teori klasik itu kan indeks kesukaran itu yang itu kebalik. Nah, kenapa kebalik? Karena kalau semuanya salah, itu kan sebetulnya butirnya soalnya sangat sulit. Tapi justru itu kalau semuanya salah itu berarti semuanya 0, itu indeks kesukarannya adalah rendah. Loh, indeks kesukaran malah rendah, wong salah. Atau sangat sulit kok indeks kesukaran rendah, mestinya kan tinggi. Nah itu. Tapi kalau semuanya benar, indeks kesukarannya malah tinggi, 1. Nah itu kan kebalik itu. Wong barang mudah malah dikatakan indeks kesukarannya tinggi, barang sulit indeks kesukarannya rendah, itu kan kebalik. Nah itu, jadi makanya itu kritik terhadap teori klasik oleh respon Peter seperti itu. Tapi memang itu sangat gampang. Jika kalau kita ngajari guru, itu yang paling gampang pakai teori klasik. Karena apa? Karena ya sudah jelas itu. Itu hanya jumlah yang betul dibagi apa itu jumlah peserta tes gitu. Jadi kalau di teori kalau di teori respon Bitter itu malah yang dimaksud dengan indeks kesukaran yang baik itu kalau di teori klasik adalah 0,25 sampai 0,75 atau 0,30 sampai 0,80 ya, ini ada dua pendapat itu. Tetapi kalau di teori respon Bitter tidak ya. Yang dimaksud dengan indeks kesukaran baik itu adalah antara -2 sampai +2. Nah kenapa begitu? Sebetulnya bukan nasi +2 -2. Sebetulnya -1,96 sampai +1,96. Karena itu adalah apa ini errornya 5%, 5%. Itulah. Jadi itu kadang-kadang memang kita membuat rentang yang ya kita buat sendirilah gitu ya. Nah, jadi di sini ada 6. Nah, karena 6, maka simpangan bakunya adalah 1/6. Nah, jadi kan kalau rentang ini dibagi 6 persis, itu berarti 3 minus 3 plus 3 itu 6, maka dibagi 6. Nah, semuanya disebut dengan sama dengan 1/6 kali skor maksimum dikurangi skor minimum. Nah, kemudian skor maksimum ideal loh ya. Maksimum ideal dan minimum ideal. Berapa tadi kalau 10 butir skornya 5 adalah 50 dikurangi minimum adalah 10. Ya, 50 kurangi ada 40. Nah, 40 itu dibagi 6. 6,5 lebih kan ya. Nah, itu adalah simpangan bakunya. Nah, terus kemudian kurva normal itu dibagi mau jadi berapa? Mau jadi 5, berarti 6 bagi 5 itu 1,2 nanti rentangnya. Kalau bagi 4 berarti 1,5. Nah, contoh di berikut adalah dibagi 4. Nah, tapi kalau Anda mau bagi 5 boleh ya, tidak harus 4. Nah, kalau dibagi 4 berarti ini tadi, kalau
maknai sangat baik paling kanan, sebelah kirinya baik, sebelah kirinya min itu adalah kurang baik, dan paling kiri adalah tidak baik. Nah, tapi kalau mau bagi 5, sangat baik, baik, cukup, kurang, dan tidak baik, itu boleh-boleh saja. Nah, karena ini dibagi 4, maka 6 dibagi 4 adalah 1,5. Nah, makanya kita ambil dari paling bawah. Jika nanti nilainya, biasanya itu nilai rata-rata ini ya, nilai rata-rata itu berada pada XI, nah, XI rata-rata minus 1 SBI, nah itu yang paling kiri, maka itu tidak baik. Tapi jika X ini, X-nya itu berada di antara XI rata-rata min 1,5 SBI, kemudian X dan XI, ya, itu maka itu kurang baik. Jika X rata-ratanya berada di antara XI rata-rata sampai XI rata-rata plus 1,5 SBI, maka itu masuk kategori baik. Dan jika X-nya itu berada di XI lebih besar atau sama dengan XI plus 1,5 SBI, maka sangat baik. Nah, jadi ini dibagi 4. Tapi kalau mau dibagi 5 juga boleh, tapi nanti bukan 1,5 tapi 1,2. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah, nah terus nanti gimana? Nah, ini artinya kalau ini adalah X itu adalah rata-rata, ini berarti nanti rata-ratanya berada di kelompok kategori mana, kan ya. Nah, itulah penafsirannya seperti itu. Tapi bisa juga itu nanti kita bandingkan ini persentasenya pada yang paling atas sampai paling bawah. Yang paling banyak itulah berarti kita mengatakan bahwa kecenderungannya adalah misalnya baik dan seterusnya. Nah, ini jelas data ini ada di bukunya yang pertama saya dulu pernah baca, itu di bukunya Prof. Soekarjo almarhum, kimia ya, mantan dekan MIPA dulu ya, itu ada. Terus Sutrisno Hadi kalau nggak salah juga ada, Prof. Jemari juga ada, Saifuddin Azwar juga ada. Nah, ini jadi ini banyak sumber yang seperti itu menafsirkan data ya. Nah, tapi tadi kalau penelitian itu evaluasi jangan pakai ini karena ini tidak jelas ya berapa capaiannya. Nah, kemarin saya nguji banyak tesis yang penelitian evaluasi tapi pakainya ini. Terus saya suruh merubah yang ini. Ya, merubah ini aja. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah mendasarkan pada kriteria hasil belajar. Nah, yang berlaku di sekolah atau di perguruan tinggi. Nah, jadi ini yang juga sering salah. Nah, jadi sering salah kalau kita tidak hati-hati. Contoh misalnya saudara menafsirkan skor prestasi belajar. Ya, entah itu dokumentasi atau ngukur sendiri, itu tidak masalah. Yang penting kita dapat data prestasi belajar, terus gimana menafsirkannya. Nah, kemudian kalau ini menggunakan yang tadi, skor ideal dan standar deviasi ideal, ini malah kacau. Artinya apa? Ini kan kalau prestasi belajar itu yang sekarang berlaku di kurikulum 2013 revisi adalah nilainya 1 sampai 100 atau 0 sampai 100. Nah, kemudian kalau nanti dipakai min ideal berarti 0 plus 100 dibagi 2, minnya ideal 50. Nah, kemudian standar deviasinya adalah 1/6 kali 100 dikurangi 0. Nah, mungkin berapa ya? 14, 15, lebih 15 lebih lah, 16 belum, 16 ya, 16 lebih. Nah, itu terus kemudian nanti penafsirannya justru bertentangan dengan yang berlaku di sekolah. Nah, kalau di sekolah kita ngikuti aja menurut peraturan terbaru yaitu kurikulum 2013 revisi atau mungkin Permendikbud terbaru tentang penilaian yaitu Permendikbud 23 tahun 2016. Nah, jadi seperti ini. Jadi misalnya KKM-nya yang mulai sekolah adalah 67. Nah, ini mungkin sekolah-sekolah yang ya kategori rendah ini ya kalau 67. Biasanya 70 lebih bahkan ya, 76, 80 bahkan ya. Tapi nggak apa-apa, ini hanya contoh saja.
Nah, kemudian maka skor yang lebih besar KKM, ya. Kalau yang lebih kecil jelas itu semuanya tidak tuntas dan mengulang remedi. Tapi kalau yang di atas ini bagaimana mengelompokkannya? Masa nilai 90 dengan 70 kok sama kan? Makanya terus dikelompokkan jadi 3 biasanya. Dikelompokkan jadi 3, nah itu kategori cukup. Jadi kalau sudah lulus itu cukup saja itu. Ya, sudah cukup ya. Baru kategori cukup. Kemudian baik di atasnya, kemudian yang paling tinggi adalah sangat baik. Nah, caranya adalah 100 itu skor maksimum dikurangi 67 dibagi 3 kan ya. Nah, jadi berapa? 33 dibagi 3. Maka rentangnya itu intervalnya adalah 11. Nah, maka kemudian kita boleh memulai dari sini, paling bawah juga boleh. Kalau lebih kecil 67 maka perlu remedi. Ya, tidak peduli berapapun itu ya. Pokoknya kurang dari KKM itu remedi. Nah, kemudian kalau 67 sampai 78, kenapa? 67 tambah 11 ya 78, maka ini masuk kategori cukup. Makanya jangan heran kalau saudara misalnya lihat raportnya adik saudara kok wah, nilai 76 kok cukup. Nah, kalau tempat kami ini 76 itu sudah B plus. Nah, ya memang begitu. Nah, kriterianya beda-beda gitu. Bahkan saya kaget juga ketika anak saya menerima rapot anak saya kok 88 kok masih baik ya. Ini mestinya sangat baik. Nah, sangat baik itu kalau sudah, apalagi kalau KKM-nya tinggi itu jelas 90 aja masih cukup itu. Wah, ini kan aneh. Padahal 90 itu mestinya sangat baik gitu ya. Nah ini jadi hanya baik ya, hanya baik aja. Ini 78 sampai 89 itu artinya sebenarnya rentangnya 11 juga, itu adalah hanya baik. Ini 85, 86, 87, 88, 89 itu hanya baik. Kemudian kalau lebih besar dari 89 sampai 100 baru sangat baik. Nah, ini harus diikuti. Ya, makanya nanti kalau kita mau interpretasi harus tanya dulu di sini KKM-nya berapa. Makanya nanti jangan sampai kita menginterpretasikan 76 itu sudah baik, ternyata di sekolah itu masih cukup. Nah, itu kan aneh nanti ya. Nah, ditertawakan oleh sekolah. Ini gimana sih mahasiswa ini ya? Masa 76 kok dianggap baik, padahal di gambar kami masih cukup. Nah, sehingga nanti plek dengan yang berlaku di sekolah masing-masing. Nah, itu. Jadi itu Eh, untuk mengintegrasikan data. Nah, jadi nanti, interpretasi itu sangat penting karena memang kita menyajikan data atau mendeskripsikan hasil itu jangan sampai hanya tabel sama grafik sudah dibiarkan saja. Nah, itu artinya malah pembaca itu nanti loh ini gimana sih? Belum selesai nih nulisnya. Mestinya setelah ada tabel, disajikan dalam tabel, dalam grafik, memang jelas, lebih jelas, tetapi terus diinterpretasikan oleh peneliti. Nah, ya itu dasarnya itu tadi. Silakan bisa pilih salah satu. Nah, itu. Oke, saya kira itu untuk variabilitas ya, variasi. Nah, sekarang eh, saya ingin menyampaikan tugas satu. Nah, makanya tugas satu itu saya tunda pemberiannya karena saya belum menjelaskan. Ya. Tugas satu, tugas satu mana ya? Kok nggak ada? Hmm. Tugas satu ada 3 soal, tapi mungkin memang setiap soal ini cukup banyak. Nah ini eh, pakai rumus yang mana itu makanya nanti saya jelaskan ya. Eh, nah tugas satu itu adalah masih statistika deskriptif.
Ya, terutama yang terkait dengan penyajian data dan tendensi sentral serta standar deviasi. Nah, jadi eh, tugas 1 data mengenai nilai semester mata pelajaran matematika. Nah, kemudian ini nilainya, ini yang skor tertinggi itu saya beri tanda merah dan skor terendah juga tanda merah supaya gampang nanti nyari ringnya. Nah, yang pertama adalah sajikan data tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi bergolong. Nah, jelas data ini belum urut, maka nanti diurutkan, kemudian dikelompok-kelompokkan, kemudian disajikan dalam tabel distribusi frekuensi bergolong. Nah, ada 2 cara. Yang pertama adalah cara ya tadi bahwa untuk menentukan jumlah kelas itu adalah dengan atau hanya perkiraan 5 sampai 15. Tapi itu adalah nanti kalau digambar histogramnya tidak bagus ya. Karena tidak melihat N-nya. Cara yang kedua adalah aturan Sturges itu yaitu sama dengan 1 plus 3,3 log N. Nah, makanya itu tergantung dari N. Nah, N itu nanti akan nampak pada frekuensi masing-masing kelas. Namanya makin banyak besar N, kelasnya mestinya makin banyak supaya gambarnya bagus ya. Tapi kalau tidak pakai itu jumlah kelas dan jumlah kelasnya itu, maka nanti tadi mungkin kalau N-nya terlalu besar maka justru frekuensinya tinggi-tinggi tapi kurus ya. Kelasnya sedikit tapi tinggi. Tapi kalau bisa jadi kalau N-nya sedikit ini kelasnya banyak 15 atau 10 atau 12 maka jadi pendek-pendek tapi gemuk kan itu. Nah, itu jadi ini tidak bagus. Yang bagus proporsional. Nah, makanya nanti untuk menyajikan dalam tabel distribusi frekuensi bergolong adalah dengan aturan Sturges. Nah, kemudian dari data yang sudah disajikan itulah maka bisa digambarkan histogramnya, kan ya. Histogram ingat itu adalah grafik jaringan. Artinya tidak boleh ompong, tidak boleh karena supaya lebih jelas terus dibuat jarak itu nggak boleh. Nah, itu karena itu menggambarkan data kontinum. Data kontinum itu menerus kecuali memang pada kelas itu tidak ada frekuensinya atau 0. Nah, itu bisa ompong. Tapi kalau tidak jangan dibuat jarak, harus rapat. Nah, dan yang ketiga adalah hitung nilai rata-rata, median, dan modus dari data tersebut. Artinya data yang sudah disajikan dalam distribusi frekuensi bergolong. Caranya tadi sudah ada. Kemudian yang keempat, hitunglah nilai simpangan baku atau standar deviasi ya dari data tersebut yang juga sudah disajikan dalam distribusi frekuensi bergolong. Nah, itu jadi boleh pakai yang AM atau semin ya, atau pakai coding itu ya. Yang gampang itu silahkan saja. Nah, kemudian ini yang kelima adalah buatlah interpretasi mengenai data nilai semester matematika tersebut berdasarkan kriteria rentang nilai yang berlaku di SMA, misalnya KKM-nya 76. Nah, kemudian ini yang pertama tadi ya. Jadi nanti nilai min itu diplotkan itu dengan kriteria itu. Ya, nanti bukan nilai min. Nilainya itu nanti diplotkan. Nah, misalnya nanti yang sangat baik berapa, yang baik berapa, yang cukup berapa, yang tidak tuntas berapa kan itu. Nah, itu. Jadi itu. Kemudian bisa juga dengan ini interpretasi yang kedua adalah dengan kecenderungan atau modus. Nah, caranya gimana tadi? Pakai rentang kurva normal itu. Nah, nanti mana yang paling banyak di antara 4 kelas misalnya, sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang misalnya. Ya, itu di mana yang paling banyak. Nah, itulah interpretasi yang kedua. Ya. Yang ketiga adalah nilai capaian. Nah, yaitu kita cari minnya berapa dibanding skor maksimum. Misalnya minnya adalah 78, maka capaiannya adalah 78/100, 78%. Nah, itu artinya min ya, dengan berdasarkan min. Jadi yang pertama adalah berdasarkan aturan yang berlaku di sekolah, misalnya seperti itu, KKM-nya sekian, nanti dibagi 3, yang tuntas, yang tidak tuntas ya semuanya harus remedi. Kemudian yang kedua berdasarkan
nanti persentase yang terbanyak dari kita buat kurva normal tadi, apa itu kurva normal itu ada 4 misalnya, itu mana yang paling banyak nanti di situ. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan capaian, nilai capaian yaitu nilai rata-rata dibagi dengan skor capaian maksimum yaitu 100. Nah, ini ya. Ini yang pertama. Nah, yang kedua adalah sama dengan tadi, ada 4 subsampel. Nah, A, B, C, D. N-nya, nah, N-nya nanti dihitung sendiri ya. Ini belum saya kan. Jadi nanti akan lebih gampang kalau ini tabelnya ditambah di sini. Yang pertama untuk N, NG, NA, NB, NC, ND. Kemudian nanti jumlah kanan jadi N besar kan ya. Kemudian untuk sigma X, J, mana sigma X1, sigma X2, sigma X3, sigma X4, di sini sigma X total. Kemudian yang ketiga adalah rata-rata masing-masing kelompok, yaitu XA rata-rata, XB rata-rata, XC rata-rata, XD rata-rata. Nah, kemudian nanti kalau digabungkan menjadi grand mean. Nah, ke kanan. Nah, dan seterusnya nanti untuk mencari standar deviasi. Nah, hitung nilai rata-rata kelompok dan rata-rata gabungan. Jadi nanti XA-nya berapa, rata-ratanya XB rata-rata berapa, dan seterusnya. Tapi juga grand mean-nya berapa. Yang kedua, hitung pula siman baku masing-masing kelompok. Nah, masing-masing ada S1, S2, S3, S4, dan siman baku gabungan dari data tersebut dengan berdasarkan rumus varian. Nah, jadi rumus varian ya, bukan rumus skor deviasi. Ya. Jadi siman bakunya itu supaya tidak usah nyari rata-rata. Ya, bisa aja pakai rata-rata, tapi ini lebih mudah pakai rumus varian. Nah, gimana caranya tadi? Artinya kalau ini nanti di ANAVA sama ya. Ini kan tadi ada sigma XI, sigma X2, XA, XB, XC, XD. Nah, kalau digabungkan sigma X total. Nah, kemudian ada sigma XA kuadrat, sigma XB kuadrat, sigma XC kuadrat, sigma XD kuadrat. Kalau gabungan sigma X total kuadrat. Nah, apa ini? Varian total, varian gabungan jumlah varian itu sama dengan sigma X total kuadrat dikurangi sigma X total dikuadratkan dibagi N. Nah, kalau mau jadi varian itu dengan membagi N-1, N besar min 1. Nah, kalau masing-masing tadi dengan N-1. Nah, jadi itu. Nah, yang ketiga ini adalah menggunakan nah, kita ini menggunakan nilai apa ini menghitung median ya. Jadi median atau apalah ya namanya ya, atau persentil juga boleh atau desil juga boleh. Nah, ini data sudah disajikan dalam distribusi frekuensi bergolong dengan distribusi seperti ini. Satu data hasil tes seleksi calon mahasiswa adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut. Yang 41 sampai 45 ini, 46 sampai 50 ini dan seterusnya. Nah, jika dari distribusi nilai ujian tersebut akan diterima 60% nilai terbaik, maka tentukan batas minimal nilai yang dapat diterima. Nah, contohnya dari ini kalau nggak salah itu 50 ini ya jumlahnya ya. Mau diambil 60% terbaik. Nah, maka batasnya berapa itu? Apa nilai yang dapat diterima itu? Nah, itu kan bisa menggunakan desil. Nah, desil itu artinya desil itu kan membagi setiap 10%. Nah, kalau 60% terbaik berarti diambil dari paling atas turun 60. Berarti desil data ke 40% atau desil 4. Nah, ya. Nah, jadi yang nomor A itu desil 4 itu. Nah, desil 4 itu gimana caranya ya? Itu kan sama dengan median tadi ya. Median itu adalah N per 2. Ya. Kalau desil adalah I berarti 4 kali N plus 1 dibagi 10. Dikurangi nanti, makanya terus dibuat tabel, kemudian nanti ditentukan mana desil keempat ini. Nah itu. Kemudian yang kedua, selanjutnya dari semua calon mahasiswa tersebut akan diambil 10%. 10 peserta, 10 bukan 10% ya. Selanjutnya dari semua calon mahasiswa tersebut akan diambil 10 peserta dengan nilai terbaik. Ya. Untuk diusulkan menerima beasiswa, maka tentukan nilai minimal yang dapat diusulkan sebagai calon penerima
beasiswa. Nah, jadi kalau yang atas 60% terbaik, yang bawah itu adalah 10 terbaik. Nah, kalau dari 50 kan 10 terbaik berarti 10 per 50. 20% terbaik. Nah ya. Nah itu. Jadi kalau 20% berarti di berapa itu? Nah, di berapa itu? Kalau desil ya. Desil berapa itu? Nah itu. Jadi itu eh, apa ini dikerjakan, tugas ini adalah selama 1 minggu. Di dalam soal sudah saya kasih tenggat waktunya, yaitu untuk diupload di Google Classroom ya, nanti di tugas itu, kemudian sampai hari Minggu tanggal 25 kalau nggak salah ya, ini tanggal 2, ini tanggal 19 ya, 26 ya, berarti 25 pukul 23.59. Nah itu. Nah, itu saya kira untuk hari ini. Besok kita akan menjelaskan ya, mungkin karena hari ini sudah saya kirim materi tentang uji hipotesis dan uji T, yang kemarin kan uji hipotesis itu sangat sedikit, kemudian digabungkan dengan uji T. Nah, kemudian nanti hari Senin depan saya akan kirimkan lagi untuk ANAFA 1 jalur. Nah, mungkin memang supaya kita ini tidak terlalu banyak numpuk nanti ya, itu mungkin kita minggu depan insya Allah kita bisa ketemu lagi. Nah, nanti kalau misalnya ada halangan akan saya informasikan lebih lanjut ya. Nah, jadi ketemu, kemudian nanti menjelaskan uji hipotesis, uji T dan ANAFA. Mudah-mudahan bisa selesai. Nah, kemudian nanti setelah selesai lagi ada tugas lagi yang menyangkut uji T dan ANAFA. Tugas 2. Nah, itu ya. Jadi itu. Nah, kemudian nanti ini sudah pertemuan keberapa itu ya. Nah, nanti kalau sudah saat biasanya juga sama dengan tugas, yaitu nanti soal disampaikan melalui Google Classroom, tetapi dengan tenggat waktu yang lebih sempit, tidak 1 minggu gitu ya, mungkin sehari atau bagaimana nanti. Ya itu. Jadi itu untuk nanti mid semesternya. Nah, baik, saya kira itu pertemuan kita untuk hari ini. Nah, mungkin karena saya kan sering ketika ketemu ini nggak pernah ada kesempatan memberikan usul atau pertanyaan atau apa, monggo. Nah, sekarang mumpung waktunya masih ada 20 menit. Nah, saya persilakan mungkin kalau ada pertanyaan baik tentang tugas maupun materi, monggo. Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, monggo. Untuk tugas tadi itu tugas 01, yang nomor 1 tadi kan ada data tunggal, berarti dia populasi atau dianggap sebagai sampel, Pak. Kemudian nomor 2 kan tadi sudah sampel. Ya. Ya, sampel berarti ya. nanti pembaginya terus? Untuk varian itu N-1 nggih. Oh iya, semuanya N-1 ya. Kemudian karena kan itu yang estimasi tidak bias itu N-1 ya, terus. Kemudian yang tadi Bapak share di pertemuan ini itu dengan yang di-share di Google Classroom itu ada perbedaan, Pak. Perbedaannya adalah contoh-contoh soal itu tidak muncul di dokumen yang kami download. Itu bisa nanti di contoh soal yang mana ya? Yang simpangan dan variasi. Oh, memang ada contoh tuh ya? Variasi itu yang bagian-bagian yang ada contoh soal itu tidak muncul, tapi yang lainnya muncul. Oh ya. Nanti saya share lagi ya. Materinya sepertinya sama, tapi saya share lagi nanti nggak apa-apa. Oke. Monggo, yang lain masih ada? Kemudian untuk yang tugas 01 itu histogramnya nanti itu berarti dikerjakan di Word gitu ya, Pak. Histogramnya kan hubungannya dengan membuat grafik. Oh ya. Nah, kalau di Excel itu kan seringkali justru ompong-ompong itu ya, tidak nyambung itu. Makanya nanti itu diedit ya, diedit supaya rapat nyambung, karena memang histogram itu konsepnya untuk data kontinum itu menerus kan. Nah, itu. Jadi nanti kalau kita menggambar dengan Excel itu mesti itu ya seperti bar graf, berarti diagram batang itu kan. Tuh. Ya. Atau boleh gimana Pak, digambar di kertas kemudian difoto, di crop, dimasukkan boleh ya. Boleh. Terima kasih. Makasih Pak. Ada yang lain, monggo. Izin bertanya, Pak.
Monggo. Yang di soal tugas nomor 3A, jika dari distribusi nilai ujian tersebut akan diterima 60% nilai terbaik. Nah, 60% nilai terbaik itu apa? Tidak bisa langsung dihitung, misalnya 60% dari 50, terus diurut dari frekuensinya, tidak bisa ya Pak? Dari frekuensi yang tertinggi. Oh bisa, bisa. Tapi kan kalau sudah dalam distribusi frekuensi bergolong, ya sebaiknya tidak usah diurutkan begitu, tapi di apa itu dipakai itu tadi. Apakah nanti misalnya kalau tengah itu 50% itu berarti median. Kalau misalnya tadi 60% itu kan berarti kalau dari atas turun 60 itu berarti tinggal 40 kan. Sebenarnya kita cari itu pada desil pada persentil 40 atau desil keempat. Nah itu. Jadi itu. Nah itu makanya pakai desil saja rumusnya. Sebab kalau diurut nanti repot itu nanti jangan-jangan pecahan kan. Jangan-jangan pecahan. Ya. Apa ini kok pecahan? Bukan di situ. Oh, datanya itu tidak pas di situ itu. Misalnya antara data ini sampai ini. Nah itu cara mencari paling mudah adalah dengan tadi apakah median, kuartil, atau desil atau persentil. Bisa aja itu nanti persentil ke 40 atau desil ke 4. Karena tadi dari atas yang diambil 60%, bukan dari bawah. Ya. Jadi itu. Ya. Jadi karena ini sudah dalam bentuk distribusi frekuensi bergolong, kalau misalnya ya dari atas ini kan ini 3 sama 8 11 tambah ini 21. 21 kalau 60% berarti 30 ya. 21 ini 36 lah. Kira-kira di sini memang di sini bahwa ini desil keempat itu. Nah, tetap 4 desil keempat itu berapa? Kok 30. Desil keempat itu ini dari atas ya. Ya, kalau dari bawah itu D4 itu adalah 7 tambah ini 14 4 kali 50 20 ya. Nah, di sini ya memang 56 sampai 60 ini. Tapi kan bagaimana caranya mencari nilai yang tepat? Ya itu nanti dengan rumus tadi yang median diekstensi menjadi rumus desil. Kalau median itu I kali hanya N aja karena hanya satu median itu dibagi 2. Tapi kalau desil ya desil keberapa kali N plus 1 dibagi 10. Nah itu nanti akan ketemu data keberapa itu berada di mana. Makanya nanti di sini frekuensinya ditambah lagi frekuensi kumulatif. Ya, frekuensi kumulatif sehingga nanti akan bisa dihitung. Oh, kalau segini belum masuk, makanya di sini. Nah, di sini nanti dengan tadi interpolasi linear, yaitu dengan membagi pada frekuensi pada kelas yang mengandung desil 4 itu. Nah, itu maksud saya. Jadi bisa tapi nggak usah itu satu-satu nanti kalau sudah disajikan jadi rumit ya. Ya, jadi rumit ya. Tadi kalau pakai rumus kan jelas ya. D4 itu adalah sama dengan M sama B ya. Sama dengan B plus P. P-nya masih tetap ini P-nya adalah 41 sampai 5 ya. P-nya 5 kali I itu berarti I-nya 4 kali N plus 1 N-nya 50 plus 1 dibagi 10. Nah, 4 kali 51 itu 204 dibagi 10, 20,4. Nah, 20,4 itu ini kalau kita hitung ini frekuensinya ini 2 jadi 7 jadi 14. Nah, barulah 20,4 itu di sini. Nah, cuma nanti gimana nyarinya? Nah, tapi dengan interpolasi linear yaitu batas bawah ditambah tadi ya I kali N plus 1 min F. F besar ya dibagi F kecil. Nah, F besar itu tadi frekuensi di bawah kelas desil 4 ini di sini kelas F kecil adalah frekuensi pada kelas desil 4 ini 15. Jadi itu nih. Baik, Pak. Itu gimana? Sudah jelas? Sudah, Pak. Nih. Masih ada? Oke, kalau tidak, saya kira memang ya insya Allah kita ketemu lagi di Senin depan karena saya akan menjelaskan yang uji hipotesis, uji dan ANAVA. Ya, mudah-mudahan bisa selesai. Ya. Nanti kalau nggak selesai ya, nah
Kalau nggak salah sesuai dengan rancangan saya nanti ANAFA itu terus kemudian kalau nggak salah nanti ada tugas, kemudian nanti seminggu itu meet kalau salah ya. Nah, dari meet. Nah, nanti makanya ya minimal nanti meet-nya itu ya sampai ANAFA itu ya, sampai ANAFA itu anunya apa? Materinya. Ya, itu. Nah, kemudian nanti setelah itu baru ANAFA 2 jalur, kemudian nanti korelasi regresi. Nah, nanti terakhir-terakhir mungkin kita mudah-mudahan bisa nyampe juga ya sekedar pengenalan tentang multivariat ya. Meskipun memang kalau di PEP ini statistika itu kadang jarang ya, kecuali regresi mungkin ya. Regresi itu nanti kan ada lagi regresi, regresi khusus ya, dipakai ketika apa ini uji instrumen. Nah, itu untuk kecocokan model. Nanti kan ada modelnya, ada apa ini yang apa itu apa yang 2P 2 PL ya. Nah, 2 PL, 3 PL, 1 PL. Apa namanya itu? Saya lupa. Ya, itu jadi itu biasanya terus diuji pakai kecocokannya pakai regresi. Nah, jadi itu ya. Tapi ya nggak apa-apa, ini kan bekal ya. Nah, dari bekal termasuk kalau yang nanti mau evaluasi memang tidak usah pakai inferensial, korela apa ini analisisnya. Tapi tadi interpretasinya jangan sampai keliru, karena evaluasi adalah kita mengukur capaian terhadap standar atau terhadap skor maksimal. Nah, jadi jangan pakai yang apa normal, apalagi yang pakai yang lain yang tidak sesuai. Nah, saya kira kalau memang tidak ada, saya cukupkan sekian. Itu, nah kemudian nanti insya Allah nanti kalau memang ada apa kendala atau apalah ya, artinya adalah ada acara yang saya tidak bisa, nanti akan saya informasikan lebih lanjut nanti menjelang Senin depan. Tapi saya rencanakan supaya kita tidak usah numpuk yang kita apa ini, karena kan sekarang mestinya materinya adalah uji hipotesis dan uji T, tapi karena yang dua itu belum saya jelaskan, maka saya menjelaskan yang itulah. Besok harapannya uji hipotesis, uji T dan ANAFA itu saya jelaskan sehingga materinya tidak numpuk lagi, tidak nanti punya tunggaan ya. Nah itu sehingga nanti minggu berikutnya sudah mudah-mudahan sudah bisa ke tugas tugas meet ya, meet. Dan kemudian berikutnya juga seperti itu mudah-mudahan ya. Minimal 2 kali terus nanti kita ketemu, 2 kali ketemu gitu ya. Sebab kalau 3 kali nanti tadi nggak bisa selesai ya materinya kalau saya jelaskan. Tapi kalau 2 kali mungkin mudah-mudahan bisa selesai meskipun agak cepat itu ya, agak cepat tidak terlalu detail gitu ya. Nah, nanti mungkin kalau di yang belakang-belakang bisa lebih detail lagi lah. Kalau di depan itu kan saya kira yang namanya statistik deskriptif sudah sangat familiar saudara-saudara, sehingga ya kita singgung sekilas saja. Baik, saya kira saya cukupkan sekian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Jangan lupa presensi ya. Baik. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, di Google Classroom. Ini ada 14 ya.